Halo semuanya, selamat datang di channel Putri Bercerita, tempat di mana cerita punya rasa dan rasa punya makna. Karena setiap kisah selalu membawa pesan dan setiap pesan menyentuh hati yang mendengarkan. Jadi, siapkan waktu terbaikmu, cari tempat yang nyaman, dan yuk kita mulai kisahnya. 8 tahun aku berumah tangga dan hidup bahagia. Di sebuah rumah mungil yang dikelilingi bunga Kamboja di taman depannya, Ratna berdiri sambil menatap langit pagi yang cerah. Dia menarik napas panjang, merasakan aroma embun dan dedaunan segar yang menenangkan. Ratna adalah seorang perempuan sederhana. Usianya baru saja menginjak 34 tahun. Wajahnya selalu memancarkan aura hangat dan keibuan. Di balik kesederhanaannya, Ratna adalah istri yang setia dan ibu yang penuh kasih untuk putrinya Melati, yang berusia 7 tahun. Pagi itu, seperti biasa, Ratna sibuk menyiapkan sarapan. Suaminya, Anton, duduk di meja makan dengan koran di tangan. Anton adalah pria yang tampan, dengan rambut hitam legam dan sorot mata tajam yang dulu membuatnya jatuh cinta. 8 tahun mereka menikah, dan Ratna selalu merasa bersyukur memiliki Anton sebagai pendamping hidupnya. Anton adalah sosok suami yang pengertian, penuh perhatian, dan bekerja keras untuk keluarganya. "Bu, roti bakarnya sudah matang belum?" tanya Melati sambil tersenyum manis. Anak itu mewarisi senyum Anton yang memikat. Ratna tertawa kecil sambil mengusap kepala putrinya. "Sudah, sayang. Duduk ya, nanti mama ambilkan." Mereka bertiga menikmati sarapan dengan hangat. Percakapan ringan tentang rencana hari itu mengisi ruang makan kecil mereka. Ratna merasa hidupnya sempurna, tidak ada yang kurang. Namun hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan. Seminggu terakhir, Ratna mulai merasakan ada yang berubah pada Anton. Suaminya yang dulu rajin menghubungi saat di kantor, kini jarang mengirim kabar. Anton yang biasanya pulang tepat waktu mulai sering terlambat tanpa penjelasan yang jelas. Tatapan matanya, yang dulu selalu hangat setiap kali melihat Ratna, kini terasa dingin. Ratna mencoba mengabaikan perasaan itu, mencoba meyakinkan dirinya bahwa Anton mungkin hanya lelah atau stres dengan pekerjaannya. Tapi naluri seorang istri tidak bisa dibohongi. Suatu malam, saat Anton tertidur, Ratna melihat ponsel suaminya yang tergeletak di meja. Hatinya berdebar. Ini bukan kebiasaannya mengintip privasi Anton, tapi ada dorongan kuat untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tangannya gemetar saat membuka layar ponsel itu. Tidak ada yang mencurigakan di pesan-pesan terakhir Anton. Namun, ketika Ratna membuka galeri foto, dia menemukan sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Foto seorang wanita yang tidak dikenalnya. Wanita itu cantik dengan rambut panjang terurai dan senyum menggoda. Di bawah foto itu ada caption singkat, "Terima kasih untuk malam yang indah." Ratna merasa seakan dunia runtuh di sekelilingnya. Air matanya mengalir deras tanpa bisa ditahan. Dia mencoba menenangkan diri, meyakinkan dirinya bahwa mungkin itu hanya teman kerja Anton. Tapi hatinya menolak percaya. Hari-hari berikutnya, Ratna mulai mengamati gerak-gerik Anton dengan lebih seksama. Dia mencatat setiap perubahan kecil dalam perilaku suaminya. Suatu malam, Anton pulang lebih larut dari biasanya. Ratna mencoba bertanya dengan nada lembut, "Kenapa pulangnya terlambat sekali, Mas?" Anton menghindari tatapan matanya dan menjawab singkat, "Lembur di kantor, banyak pekerjaan." Jawaban itu terdengar meyakinkan, tapi hati Ratna tidak merasa demikian. Apalagi aroma parfum asing tercium samar dari kemeja Anton. Itu bukan parfum yang biasa digunakan suaminya. Puncaknya terjadi pada suatu sore, ketika Ratna memutuskan untuk mengunjungi kantor Anton tanpa memberitahunya. Dia ingin memastikan apakah suaminya benar-benar sibuk di kantor seperti yang dikatakannya. Tapi sesampainya di sana, seorang rekan kerja Anton mengatakan bahwa Anton sudah keluar sejak jam makan siang. "Keluar? Kemana?" tanya Ratna, berusaha menahan kegelisahan. "Katanya ada janji dengan klien di luar. Tapi saya tidak tahu detailnya, Mbak Ratna," jawab rekan itu. Ratna pulang dengan hati penuh tanda tanya. Ia tidak bisa lagi menahan rasa curiga yang semakin membesar. Pada malam harinya setelah Anton tertidur,
Ratna kembali membuka ponsel suaminya. Kali ini dia menemukan riwayat panggilan dengan nama kontak yang disimpan sebagai Tante Rini. Ratna merasa nama itu terdengar aneh. Dengan gemetar, dia mencatat nomor itu dan berencana mencari tahu siapa sebenarnya wanita tersebut. Ratna tidak pernah membayangkan bahwa perjalanan untuk mengungkap kebenaran ini akan membawanya pada sesuatu yang begitu menghancurkan. Ratna memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh. Pagi-pagi, saat Anton berangkat kerja dan Melati sudah diantar ke sekolah, dia duduk di ruang tamu sambil memandangi secarik kertas kecil tempat dia mencatat nomor itu. Dia meraih ponsel rumah, mengetik nomor tersebut, dan mendengarkan nada sambung yang terdengar seperti detak jantungnya sendiri. Seorang wanita mengangkat telepon dengan suara lembut tapi asing. Ratna mencoba mengendalikan nada suaranya. "Selamat pagi, ini dari mana ya?" Wanita itu terdengar sedikit bingung sebelum menjawab. "Oh, ini siapa ya?" "Saya Rini." Ratna langsung merasa ada yang janggal. Dia mengakhiri panggilan tanpa berkata lebih banyak. Nama itu memang cocok dengan yang tertera di kontak Anton. Dia memikirkan bagaimana caranya mencari tahu lebih jauh tanpa menimbulkan kecurigaan. Hari itu, dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan mengikuti instingnya sampai menemukan jawaban. Keesokan harinya, Ratna mengambil langkah berani. Dia sengaja meminta Anton untuk meminjamkan mobil dengan alasan mengantar Melati ke acara sekolah. Setelah memastikan Anton masuk ke kantornya, Ratna kembali ke rumah dan menunggu hingga siang. Tepat jam makan siang, dia memarkir mobil di seberang kantor suaminya, mengawasi dari kejauhan. Dia melihat Anton keluar dari pintu depan. Jantungnya berdegup kencang saat melihat suaminya tidak sendirian. Seorang wanita berpakaian rapi dengan rambut panjang ikut bersamanya. Ratna mengenali wajah itu dari foto di ponsel Anton. Dia menunggu hingga keduanya masuk ke dalam sebuah mobil. Dengan hati-hati, Ratna mengikuti dari jarak yang cukup jauh. Mobil itu berhenti di depan sebuah rumah yang tampak asri namun sederhana. Anton dan wanita itu turun, berjalan masuk tanpa ragu. Ratna mengamati dari dalam mobilnya, mencoba mengumpulkan keberanian untuk mendekat. Dia memilih untuk tidak bertindak gegabah. Ratna mengambil foto rumah itu sebagai bukti, lalu pergi sebelum ada yang menyadari kehadirannya. Sepanjang perjalanan pulang, pikiran Ratna bercampur aduk. Ada rasa sakit yang begitu menusuk, namun juga dorongan untuk tetap tenang. Dia harus memikirkan langkah selanjutnya dengan hati-hati. Di rumah dia mengunci diri di kamar dan menangis tanpa suara. Pikirannya terus berputar, mencoba memahami mengapa Anton, yang selama ini begitu dia percayai bisa mengkhianatinya. Hari-hari berikutnya, Ratna semakin sering menyusun strategi untuk memastikan dugaannya. Dia mulai mencatat pola waktu Anton. Kapan dia pulang terlambat, kapan dia tampak tergesa-gesa. Dia juga diam-diam menyimpan bukti-bukti kecil yang dia kumpulkan, seperti foto rumah itu dan riwayat panggilan di ponsel Anton. Namun Ratna masih belum menemukan keberanian untuk menghadapi Anton langsung. Dia tahu jika dia salah langkah, semuanya bisa berantakan. Tapi di hatinya, dia merasa waktu semakin mendesaknya untuk bertindak. Ratna tahu bahwa kebenaran akan selalu datang pada waktunya, tetapi dia tidak akan membiarkan semuanya berlalu begitu saja. Ratna bangun lebih pagi dari biasanya. Ia sengaja mengatur semuanya agar Melati siap lebih awal untuk sekolah, sehingga ia punya waktu luang. Pikirannya terus disibukkan oleh bayangan rumah yang ia ikuti kemarin. Hatinya masih terasa berat, tapi tekadnya semakin kuat. Ia mengantarkan Melati ke sekolah, lalu segera pulang, mengganti pakaian dan berangkat menuju rumah itu lagi. Saat tiba, suasana sekitar tampak sepi. Ratna memarkir mobil agak jauh, lalu berjalan mendekat dengan hati-hati. Ia tidak ingin terlihat mencurigakan oleh tetangga sekitar. Rumah itu bercat putih dengan pagar sederhana. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Tapi instingnya berkata bahwa ia harus menunggu. Ia berdiri di seberang jalan, memperhatikan gerbang rumah itu dengan cermat. Beberapa saat kemudian, seorang wanita muncul dari pintu. Ratna mengenalinya sebagai wanita yang bersama Anton kemarin.
Wanita itu mengenakan baju kasual, memegang ponsel di satu tangan dan sebuah kantong plastik di tangan lainnya. Ratna bersembunyi di balik pohon besar agar tidak terlihat. Wanita itu berjalan keluar, mengunci pintu, dan pergi dengan mobilnya. Setelah memastikan suasana benar-benar sepi, Ratna mendekati rumah itu. Ia berdiri di depan pagar, memperhatikan lebih dekat. Jantungnya berdebar kencang. Ia merasa setiap langkah yang ia ambil membawa lebih banyak rasa sakit. Namun, ia terus maju. Pintu pagar terkunci, tapi ia tidak berniat masuk. Ia hanya ingin mengamati lebih jauh. Ratna memutuskan untuk mencari informasi tentang wanita itu. Ia mengambil foto mobilnya tadi, termasuk nomor platnya. Sepulangnya ke rumah, ia mulai mencari-cari cara untuk mendapatkan informasi. Ia tidak tahu harus mulai dari mana, tapi ia mencoba menghubungi seorang teman lama Rina yang bekerja dengan administrasi sebuah instansi pemerintah. "Rin, aku butuh bantuan." Suara Ratna terdengar gemetar ketika Rina mengangkat telepon. "Bantuan apa, Nah? Suaramu kok terdengar lemah begitu?" "Aku tidak bisa cerita banyak sekarang. Aku cuma mau tahu kalau aku kasih nomor plat mobil, bisa nggak kamu cari tahu nama pemiliknya?" "Plat mobil? Memangnya kenapa?" Ratna menghela napas. Ia tahu Rina pasti akan bertanya-tanya. "Aku cuma perlu tahu, Rin. Penting sekali untukku." Setelah beberapa saat ragu, Rina akhirnya setuju membantu. Ratna mengirim foto plat nomor itu, lalu menunggu dengan cemas. Tak sampai 1 jam, Rina menghubunginya kembali dengan informasi yang membuat perut Ratna terasa mual. Nama pemilik mobil itu adalah Rini Pratiwi. Nama yang sama dengan kontak di ponsel Anton. Ratna merasa dadanya sesak. Ia sudah menduga, tapi kini semuanya semakin jelas. Ia mengucapkan terima kasih kepada Rina, lalu menutup telepon. Tangannya gemetar saat meletakkan ponsel di meja. Bayangan wajah wanita itu terus menghantuinya. Malam harinya, Ratna mencoba bersikap seperti biasa saat Anton pulang. Ia menyiapkan makan malam seperti biasanya, meski tangannya terasa berat. Anton tampak lelah, tapi tetap duduk di meja makan tanpa banyak bicara. Ratna memperhatikan setiap gerak-geriknya. Ia ingin tahu apakah Anton akan menunjukkan tanda-tanda kebohongan lagi malam itu. "Mas, besok kamu ada acara lembur lagi?" tanya Ratna sambil berusaha terdengar santai. Anton mengangguk tanpa menoleh. "Iya, banyak laporan yang harus diselesaikan. Kenapa?" "Enggak, cuma tanya saja. Kalau kamu pulang larut, aku mau nitip sesuatu nanti." Anton hanya menggumam tanpa benar-benar mendengarkan. Ratna menahan napas, mencoba menenangkan dirinya. Ia tahu konfrontasi tidak akan menyelesaikan apa-apa sekarang. Ia membutuhkan bukti lebih jelas, sesuatu yang tidak bisa dibantah. Keesokan harinya, Ratna kembali ke rumah wanita itu. Ia memarkir mobil lebih jauh kali ini, berjalan kaki untuk memastikan tidak ada yang memperhatikan. Pintu pagar masih terkunci, tapi kali ini ia melihat lampu di dalam rumah menyala. Ia memutuskan untuk menunggu dari jauh. Hampir 2 jam berlalu, hingga akhirnya Anton muncul dari arah jalan, berjalan ke pintu rumah itu. Ratna merasa tubuhnya membeku. Ia menyaksikan suaminya mengetuk pintu, lalu masuk dengan santai. Semua rasa yang pernah ia tahan selama ini mendidih dalam dirinya. Namun, ia tetap tidak bergerak. Ia menunggu beberapa saat lagi, memastikan bahwa Anton benar-benar ada di dalam rumah itu. Ratna kembali ke mobilnya dengan hati hancur. Ia tahu bahwa semuanya telah terungkap. Namun, ia masih belum tahu bagaimana menghadapi Anton. Ia pulang dengan kepala penuh pikiran, mencoba memutuskan langkah apa yang harus ia ambil selanjutnya. Ratna menghabiskan malam itu dengan pikiran yang bergejolak. Bayangan Anton yang melangkah masuk ke rumah wanita itu terus menghantuinya. Dada Ratna sesak, seakan-akan semua udara di sekitarnya menghilang. Ia ingin berteriak, menangis, tapi suaranya tak keluar. Yang bisa ia lakukan hanyalah duduk di sudut kamar dengan tangan memeluk lutut, menahan air mata agar tidak pecah saat melatih tidur di kamar sebelah. Pagi berikutnya, Anton bertingkah seperti biasa. Ia mengenakan kemeja favoritnya, duduk di meja makan, dan membaca koran sambil menyeruput kopi yang Ratna buat. Seolah-olah tidak ada apa-apa. Melati duduk di dekatnya,
mengobrol ceria tentang kegiatan sekolah. Ratna hanya diam, menyembunyikan luka di balik senyum tipis. Rasanya seperti sedang melihat orang asing, bukan pria yang dulu ia kenal dan cintai. Saat Anton pamit berangkat kerja, Ratna memberanikan diri bertanya, "Mas, nanti malam pulangnya lembur lagi?" Anton tersenyum tipis sambil meraih tas kerjanya. "Iya, masih ada laporan yang harus diselesaikan." Ratna menatapnya dalam-dalam, mencoba mencari jejak kebohongan di matanya. Tapi Anton hanya tampak tenang, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Setelah pintu rumah tertutup, Ratna membuang napas panjang. Ia tahu malam ini adalah saatnya. Ia tidak bisa lagi diam dan berpura-pura semuanya baik-baik saja. Siang itu, Ratna pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan. Namun, pikirannya tidak fokus pada apa yang ia beli. Di dalam benaknya, ia merencanakan langkah yang lebih besar. Saat ia melewati deretan kios alat rumah tangga, matanya tertuju pada botol-botol bensin yang dijual di salah satu kios kecil. Ia berdiri terpaku selama beberapa detik, menatap botol-botol itu seperti menemukan jawaban dari semua kekalutannya. "Ada yang bisa saya bantu, Bu?" tanya penjaga kios dengan ramah. Ratna tersentak dari lamunannya. Ia menggeleng cepat, lalu berjalan pergi. Namun pikirannya terus dipenuhi ide gila yang baru saja terlintas. Ia mencoba melawan dorongan itu, tapi rasa sakit dan pengkhianatan yang ia rasakan membuatnya sulit berpikir jernih. Sore harinya, Ratna duduk di ruang tamu sambil memandangi foto pernikahannya dengan Anton yang tergantung di dinding. Ia mengingat saat-saat bahagia 8 tahun lalu, ketika mereka mengucapkan janji setia di depan altar. Dalam suka dan duka, kata Anton dengan penuh keyakinan waktu itu. Tapi sekarang, janji itu seolah-olah hanya kenangan kosong. Saat malam tiba, Ratna menyiapkan Melati untuk tidur lebih awal. Setelah memastikan putrinya terlelap, ia mengenakan jaket dan membawa tas kecil yang telah ia siapkan sebelumnya. Ia menunggu hingga pukul 9 malam sebelum meninggalkan rumah, memastikan bahwa Anton tidak akan pulang lebih awal. Ratna kembali ke rumah wanita itu dengan mobilnya. Ia memarkir agak jauh, lalu berjalan mendekat dengan tas kecil di tangan. Rumah itu tampak sepi dari luar, tapi lampu di ruang tamu menyala. Ratna berdiri di depan pagar, mendengarkan suara-suara dari dalam. Ada suara tawa kecil, samar-samar, tapi cukup jelas untuk membuat darahnya mendidih. Tanpa berpikir panjang, Ratna membuka tasnya, mengeluarkan botol berisi cairan mudah terbakar yang ia beli sore tadi. Tangannya gemetar saat ia menuangkan cairan itu di sekitar pagar dan dinding depan rumah. Hatinya berteriak, tetapi ia merasa tidak punya pilihan lain. Setelah cairan habis, ia meraih korek api yang juga ia bawa. Tangannya semakin gemetar, tapi ia memaksa dirinya untuk menyalakan korek itu. Api kecil menyala di ujung batang korek, memantulkan cahaya di wajahnya yang basah oleh air mata. Dengan satu gerakan tegas, ia melemparkan korek itu ke cairan yang sudah ia siramkan. Api langsung menyambar menjalar cepat ke dinding dan pagar. Ratna mundur beberapa langkah, menyaksikan api itu membesar. Hatinya dipenuhi campuran rasa lega dan ketakutan. Ia mendengar suara panik dari dalam rumah. Suara Anton yang ia kenali dengan jelas memanggil nama seseorang dengan nada cemas. Tapi Ratna tidak peduli lagi. Semua rasa sakit yang ia pendam selama ini seolah terbakar bersama rumah itu. Ia berbalik dan berjalan cepat menuju mobilnya. Tangannya masih gemetar saat ia menyalakan mesin, tapi ia memaksakan dirinya untuk tetap tenang. Dalam perjalanan pulang, air matanya terus mengalir. Ia tahu apa yang baru saja ia lakukan tidak akan mengubah apapun, tapi ia merasa sudah membalas pengkhianatan yang begitu menyakitkan. Saat tiba di rumah, Ratna langsung masuk dan mengunci pintu. Ia melihat Melati tidur nyenyak di kamar. Wajah polos anak itu membuat hatinya terasa lebih hancur. Ratna tahu apa yang ia lakukan malam ini akan membawa konsekuensi besar. Tapi ia sudah siap menghadapi apapun yang terjadi selanjutnya. Ia duduk di ruang tamu, memeluk lututnya, menunggu fajar dengan perasaan campur aduk. Ratna terbangun pagi itu dengan tubuh lelah. Ia duduk di tepi tempat tidur, memandangi cermin dengan mata sembab.
Malam sebelumnya seperti mimpi buruk yang nyata, tapi ia sadar sepenuhnya bahwa itu benar-benar terjadi. Perasaan puas sekaligus takut bercampur menjadi satu. Pikirannya dipenuhi bayangan apa yang mungkin akan terjadi jika orang-orang mengetahui apa yang telah ia lakukan. Pagi berjalan seperti biasa. Ratna menyiapkan sarapan untuk Melati sambil tersenyum kecil, mencoba menyembunyikan kegelisahan di hatinya. Melati seperti biasa bercerita tentang kegiatan sekolah tanpa menyadari apapun yang terjadi. Setelah mengantar putrinya, Ratna kembali ke rumah dengan langkah gontai. Suasana rumah begitu sunyi, tetapi pikirannya terus berputar. Siang harinya, berita tentang kebakaran rumah mulai menyebar. Ratna mendengar berita itu dari seorang tetangga yang kebetulan mampir ke rumahnya. Wanita itu bercerita tentang sebuah rumah yang terbakar habis di sebuah kawasan di pinggir kota. Ratna hanya mengangguk pelan, berpura-pura tidak tahu. Namun, di dalam hatinya, ia merasa panas dan dingin sekaligus. Saat malam tiba, Anton pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya terlihat tegang, dan ia langsung masuk ke kamar tanpa banyak bicara. Ratna mengikutinya dengan hati-hati, mencoba membaca ekspresi wajah suaminya. Anton duduk di tepi ranjang, menundukkan kepala, seperti sedang memikirkan sesuatu yang berat. "Mas, kamu kenapa?" Ratna bertanya dengan nada selembut mungkin, meski hatinya terasa berdebar keras. Anton menoleh perlahan, matanya menunjukkan kelelahan yang mendalam. "Ada kejadian tadi malam, nah," jawabnya singkat. Ratna berpura-pura terkejut. "Kejadian apa?" "Rumah teman kantor kebakaran. Aku ada di sana waktu itu, lagi mampir sebentar. Kami tidak sempat menyelamatkan banyak barang. Syukurlah nggak ada yang terluka." Anton menghela napas panjang. Ratna menatapnya tanpa berkata apa-apa, mencoba memahami kata-kata suaminya. Ia merasa ada yang aneh dalam nada suara Anton, seolah-olah ia tidak mengatakan seluruh kebenaran. Tapi Ratna menahan diri untuk tidak menekan lebih jauh. Ia hanya mengangguk pelan, mencoba menenangkan diri di tengah kepanikan yang mulai menyeruak di hatinya. Malam itu, Ratna tidur dengan gelisah. Anton tampak lebih tenang setelah berbicara dengannya, tapi Ratna tidak bisa berhenti berpikir tentang apa yang terjadi selanjutnya. Ia terus bertanya-tanya apakah tindakannya malam itu sudah cukup untuk memberi pelajaran kepada Anton, atau justru akan menjadi bumerang yang menghancurkan segalanya. Hari-hari berikutnya, Anton mulai berubah. Ia pulang lebih awal, menghabiskan lebih banyak waktu di rumah, dan tampak lebih perhatian pada Ratna dan Melati. Namun, Ratna merasa perubahan itu bukan karena rasa cinta atau penyesalan, melainkan karena ketakutan. Ia melihat kegelisahan di mata Anton setiap kali mereka berbicara, seolah-olah pria itu sedang menyembunyikan sesuatu. Suatu sore, Anton tiba-tiba berkata, "Nah, aku mau bicara." Ratna mengangguk, meski hatinya mulai berdebar. Mereka duduk di ruang tamu, dan Anton memulai pembicaraan dengan nada serius. "Aku tahu belakangan ini aku sering mengecewakanmu. Ada banyak hal yang gak aku ceritakan." Ratna hanya diam, membiarkan Anton melanjutkan. Ia ingin tahu seberapa jauh suaminya akan jujur. "Aku nggak mau kamu salah paham, tapi aku memang sering mampir ke rumah Rini. Dia teman lama yang kebetulan butuh bantuan. Rumahnya sekarang habis terbakar dan aku merasa bersalah karena nggak bisa bantu lebih banyak." Ratna mendengarkan dengan hati yang bergejolak. Ia merasa ingin marah, tapi ia juga tahu ini bukan saat yang tepat untuk meledak. Ia menghela napas panjang, mencoba meredam emosinya. "Kamu yakin hanya itu, Mas?" tanyanya pelan. Anton terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Aku janji, Nah, aku nggak akan melakukan hal-hal yang bikin kamu kecewa lagi." Namun Ratna tahu janji itu tak sepenuhnya tulus. Ia merasakan ada celah dalam kata-kata Anton, sesuatu yang masih ia sembunyikan. Tapi Ratna tidak ingin terburu-buru mengambil langkah lagi. Ia memutuskan untuk menunggu dan melihat apakah suaminya benar-benar akan berubah. Malam itu Ratna berdiri di depan cermin, memandangi dirinya sendiri. Ia melihat bayangan seorang wanita yang terluka, tapi juga kuat. Ia tahu perjalanan ini belum selesai. Ia hanya bisa berharap bahwa apa yang telah ia lakukan cukup untuk membuka mata Anton dan mengembalikan apa yang telah hilang dalam hubungan mereka.
Namun di dalam hatinya, Ratna tahu bahwa kepercayaan yang sudah hancur tak akan pernah sepenuhnya pulih. Anton mulai menunjukkan perhatian yang lebih besar kepada keluarga. Ia sering pulang tepat waktu, membantu Ratna di dapur, dan bermain dengan Melati di sore hari. Bagi orang luar, ia tampak seperti suami dan ayah yang sempurna. Namun, Ratna merasa ada sesuatu yang janggal. Perubahan ini terasa dipaksakan, seolah-olah Anton sedang berusaha menutupi sesuatu. Setiap kali mereka berbicara, ada jeda di antara kata-kata Anton yang membuat Ratna semakin curiga. Suaminya mungkin sudah lebih berhati-hati, tapi Ratna tahu bahwa orang yang pernah berbohong akan selalu meninggalkan celah kecil untuk terbaca. Ia mulai mengamati Anton dengan lebih teliti, mencatat setiap kebiasaan baru yang muncul. Suatu malam, ketika Anton sudah tertidur, Ratna mengambil ponselnya yang tergeletak di meja samping ranjang. Tangannya gemetar saat membuka layar, tapi ia memberanikan diri untuk memeriksa pesan-pesan terbaru. Chat dengan nama Rini masih ada, meskipun Anton tampaknya sudah menghapus banyak percakapan sebelumnya. Ia menemukan satu pesan yang membuatnya membeku. "Terima kasih sudah datang lagi tadi. Aku nggak tahu harus bagaimana kalau nggak ada kamu," tulis pesan itu. Ratna merasakan panas di dadanya. Ternyata Anton masih menemui wanita itu, meskipun dengan alasan yang tidak ia ketahui. Ia meletakkan ponsel kembali dengan hati-hati, lalu berjalan keluar kamar dengan pikiran yang berputar-putar. Ia merasa dirinya kembali berada di titik nol, di mana semua pengorbanan dan kesabarannya terasa sia-sia. Keesokan harinya, Ratna menghubungi Rina lagi. Ia membutuhkan informasi lebih lanjut tentang Rini, sesuatu yang bisa membantunya memahami situasi ini. Rina, meskipun ragu, akhirnya setuju untuk membantu setelah Ratna memohon. Beberapa jam kemudian, ia menelepon Ratna dengan kabar yang mengejutkan. "Nah, aku tahu kamu bilang ini penting, tapi yang aku temukan bikin aku khawatir. Rini itu punya masalah keuangan serius. Hutangnya banyak, terutama karena dia kehilangan pekerjaan setahun lalu. Dia kayaknya sengaja mendekati orang yang bisa bantu dia secara finansial." Ratna merasa darahnya mendidih. Jadi Anton selama ini tidak hanya bermain api, tetapi juga dimanfaatkan oleh wanita itu. Semua pengorbanannya untuk keluarga, semua kerja keras yang ia lakukan demi mendukung Anton, seolah-olah dihancurkan begitu saja. Ratna tahu ia harus bertindak lebih tegas kali ini. Malamnya, Anton pulang dengan wajah yang tampak lebih lega. Ia bahkan membawa oleh-oleh kecil untuk Melati, sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan. Namun Ratna tidak tertarik dengan kepura-puraan ini lagi. Ia memutuskan untuk langsung menghadapinya. "Mas, aku mau tanya, kamu masih ketemu Rini?" Anton terkejut dengan pertanyaan itu. Ia berhenti mengunyah makanan dan menatap Ratna dengan wajah tegang. "Aku cuma bantu dia, nah." Dia kesulitan. "Kesulitan apa?" "Sampai kamu rela bolak-balik ke rumahnya tanpa pikir panjang soal keluarga kamu di rumah." Nada suara Ratna mulai naik, meskipun ia berusaha tetap tenang. Anton mencoba menjelaskan, tapi Ratna tidak ingin mendengar alasan lagi. Ia merasa sudah terlalu sering memberi kesempatan, dan kali ini ia ingin Anton memahami betapa besar luka yang telah ia ciptakan. "Kamu tahu apa yang aku rasakan setiap kali lihat kamu pergi? Aku tahu kamu bohong. Aku tahu kamu masih sembunyi-sembunyi ketemu dia. Kalau kamu pikir aku nggak tahu, kamu salah, Mas." Anton terdiam. Untuk pertama kalinya, ia terlihat benar-benar terpojok. Ratna tidak memberinya kesempatan untuk berbicara lagi. Ia bangkit dari meja makan, mengambil Melati yang sedang bermain di ruang tengah, dan membawanya ke kamar. Ia ingin memberi waktu bagi dirinya sendiri untuk berpikir, jauh dari kehadiran Anton. Di dalam kamar, Ratna memeluk Melati erat-erat, seolah-olah anak itu adalah satu-satunya hal yang membuatnya tetap kuat. Malam semakin larut, tapi Ratna tidak bisa memejamkan mata. Ia duduk di sudut kamar dengan pandangan kosong, memikirkan langkah apa yang harus diambil selanjutnya. Ia tahu konfrontasi dengan Anton barusan tidak akan menyelesaikan masalah. Pria itu mungkin merasa bersalah, tetapi rasa bersalah saja tidak cukup untuk membangun kembali kepercayaan yang telah runtuh. Tiba-tiba,
suara pintu kamar terbuka perlahan. Anton berdiri di sana, ragu-ragu untuk melangkah masuk. Wajahnya menunjukkan kelelahan, tapi ada sesuatu yang lain di dalam tatapannya. Ketakutan. Ia menutup pintu pelan, lalu berjalan mendekati Ratna. "Aku tahu kamu marah, Nah. Aku tahu aku salah. Tapi aku benar-benar cuma bantu dia. Gak ada apa-apa di antara kami," katanya dengan suara pelan. Ratna mendongak, menatap Anton dengan mata yang dingin. "Kamu pikir aku bisa percaya lagi sama kamu? Aku sudah cukup memberi kesempatan. Tapi apa yang kamu lakukan? Kamu tetap memilih dia." Anton menghela napas panjang, mencoba menyusun kata-kata. "Aku nggak pernah pilih dia. Aku pilih kamu, Ratna. Selalu kamu. Aku cuma nggak bisa lihat orang kesulitan tanpa bantu." "Kesulitan apa?" Suara Ratna meninggi. "Kamu pikir aku bodoh? Aku tahu dia bukan sekadar teman yang kamu bantu. Kalau memang nggak ada apa-apa, kenapa kamu sembunyi-sembunyi? Kenapa kamu nggak cerita dari awal?" Anton terdiam. Ia tahu Ratna benar. Kebohongan-kebohongan kecilnya selama ini kini menjadi beban besar yang sulit ia jelaskan. Tapi sebelum ia sempat menjawab, suara ponselnya berdering dari saku celana. Anton tampak panik mencoba menghentikan nada deringnya. Namun, Ratna lebih cepat. Ia meraih ponsel itu menatap layar yang menunjukkan nama Rini. Ratna menatap Anton dengan tatapan tajam, lalu menjawab panggilan itu. "Halo?" Ada keheningan di ujung telepon sebelum suara seorang wanita terdengar. "Mas Anton, tolong, aku butuh bantuan. Ada orang yang ngancam aku. Aku nggak tahu harus gimana." Ratna merasakan darahnya berdesir. Wanita itu tidak menyadari siapa yang sedang berbicara dengannya. Ia menahan diri, berusaha tetap tenang. "Kamu pikir Mas Anton bisa terus bantu kamu? Kamu pikir dia bakal selamanya ada buat kamu?" Suara di ujung telepon terdengar bingung. "Ini siapa?" "Ini istri Mas Anton, dan aku saranin kamu berhenti cari dia. Jangan sampai aku yang cari kamu langsung," kata Ratna sebelum menutup telepon dengan tegas. Ia melempar ponsel Anton ke atas meja menatap suaminya yang berdiri terpaku. "Sudah cukup, Mas. Aku nggak akan biarkan ini terus terjadi. Kalau kamu masih pilih dia, aku akan pergi dari rumah ini. Aku nggak peduli lagi," kata Ratna dengan suara yang tegas, meskipun hatinya terasa remuk. Anton terlihat kebingungan, seperti ingin menjelaskan, tapi tidak tahu harus berkata apa. Ratna tidak menunggunya untuk berbicara lagi. Ia masuk ke kamar Melati, mengunci pintu, dan membiarkan Anton sendirian di ruang tamu. Malam itu terasa begitu panjang bagi mereka berdua. Pagi harinya, Ratna memutuskan untuk mengambil langkah nyata. Ia menghubungi seorang pengacara yang direkomendasikan oleh Rina. Meskipun hatinya berat, ia merasa ini adalah satu-satunya cara untuk melindungi dirinya dan Melati. Ia tidak ingin hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan lagi. Namun, sebelum ia sempat melangkah lebih jauh, sebuah kabar mengejutkan datang. Rini ditemukan di rumah kontrakannya dalam kondisi panik. Polisi menduga ada seseorang yang mengancam keselamatannya. Nama Anton disebut sebagai salah satu orang yang sering berkunjung ke sana. Berita ini membuat Ratna semakin yakin bahwa Anton terlibat lebih jauh dari yang ia duga. Sore itu, Anton pulang dengan wajah penuh kecemasan. "Nah, aku tahu kamu nggak percaya aku, tapi aku harus cerita semuanya," katanya dengan suara berat. Ratna hanya menatapnya dingin. "Apalagi yang kamu sembunyikan?" Anton menarik napas panjang, lalu mulai bercerita. "Rini memang punya banyak masalah. Dia terlibat hutang dengan orang-orang yang nggak benar. Aku cuma mau bantu dia keluar dari situasi itu, Nah. Aku nggak pernah berniat menyakitimu. Aku terlalu bodoh sampai nggak sadar aku sudah menghancurkan kepercayaan kamu." Ratna mendengarkan tanpa ekspresi. Ia tahu Anton mungkin jujur kali ini, tapi hatinya sudah terlalu lelah untuk percaya lagi. Ia hanya mengangguk pelan, lalu berbalik ke dapur tanpa berkata apa-apa. Di dalam pikirannya, ia tahu bahwa keputusannya sudah bulat. Tidak ada kata kembali setelah semua ini. Anton tidak menyerah. Selama beberapa hari berikutnya, ia berusaha keras membuktikan bahwa ia tulus ingin memperbaiki semuanya. Ia mulai mengurangi waktu di luar rumah, bahkan menghapus kontak Rini dari ponselnya di depan Ratna.
Ia menghabiskan lebih banyak waktu dengan Melati, bermain, membantu mengerjakan tugas sekolah, dan memastikan anak itu merasa bahagia. Namun, Ratna tidak mudah luluh. Hatinya telah terluka terlalu dalam, dan tindakan Anton sekarang terasa seperti upaya putus asa yang tidak cukup untuk memperbaiki kerusakan yang telah ia sebabkan. Setiap kali Anton mencoba mendekat, Ratna menjaga jarak. Ia berbicara hanya jika diperlukan dan lebih banyak mengurung diri di kamar saat Anton ada di rumah. Suatu sore, Rina datang berkunjung. Ia tahu Ratna butuh teman bicara. Mereka duduk di ruang tamu sambil menyeruput teh hangat. Ratna menceritakan semuanya dari awal hingga sekarang, ia tanpa menyembunyikan apapun. Rina mendengarkan dengan seksama, wajahnya menunjukkan keprihatinan yang mendalam. Nah, aku nggak tahu gimana rasanya jadi kamu sekarang. Tapi aku yakin, kamu orang yang kuat. Kamu selalu tahu apa yang terbaik buat dirimu dan Melati, kata Rina sambil meremas tangan Ratna. Ratna tersenyum tipis. Aku cuma takut salah langkah, Rin. Kalau aku pergi, Melati harus kehilangan ayahnya. Tapi kalau aku tetap di sini, aku nggak yakin bisa hidup dengan kepercayaan yang sudah hancur. Rina mengangguk pelan. Nggak ada keputusan yang mudah, nah. Tapi kamu harus ingat, kamu berhak bahagia. Kalau Anton nggak bisa memberikan itu, mungkin kamu harus berani mengambil jalan lain. Percakapan itu memberi Ratna kekuatan baru. Malamnya, ia mengajak Anton bicara. Mereka duduk di meja makan, berhadapan dengan suasana yang begitu tegang. Anton tampak gugup, sementara Ratna mencoba tetap tenang. Mas, aku mau jujur. Aku nggak tahu apakah aku bisa terus hidup seperti ini. Aku merasa kita sudah nggak punya dasar untuk melanjutkan pernikahan ini, kata Ratna tanpa basa-basi. Anton tampak terkejut. Ia menatap Ratna dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Nah, aku tahu aku salah. Tapi tolong beri aku kesempatan lagi. Aku benar-benar ingin memperbaiki semuanya. Ratna menggeleng pelan. Kesempatan sudah banyak aku kasih, Mas. Tapi aku nggak bisa hidup dengan ketakutan setiap hari. Aku nggak mau terus bertanya-tanya apakah kamu masih jujur atau tidak. Itu bukan cara hidup yang sehat untukku dan Melati. Anton tertunduk, tidak mampu berkata apa-apa. Ratna melanjutkan, suaranya mulai bergetar. Aku nggak bilang aku nggak sayang lagi sama kamu. Tapi aku juga harus sayang sama diriku sendiri. Aku nggak bisa terus memaksakan sesuatu yang sudah hancur. Malam itu, Ratna memutuskan untuk pergi ke rumah orang tuanya bersama Melati. Ia ingin memberi jarak antara dirinya dan Anton, setidaknya untuk sementara waktu. Anton tidak menghentikannya, meskipun terlihat jelas bahwa hatinya sangat berat melepaskan Ratna. Hari-hari di rumah orang tuanya menjadi waktu refleksi bagi Ratna. Ia merasa lebih tenang, meskipun ada rasa sedih yang terus mengganjal di hatinya. Melati, meski awalnya bingung, perlahan mulai menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Ratna berusaha sebaik mungkin untuk membuat anaknya merasa nyaman. Namun, semuanya berubah ketika suatu malam, Ratna menerima panggilan telepon dari nomor tak dikenal. Suara di ujung telepon membuatnya merinding. Itu suara seorang pria yang tidak dikenalnya, berbicara dengan nada mengancam. Ratna, kamu pikir kamu bisa lepas begitu saja? Kamu harus tahu, suami kamu masih punya urusan dengan kami. Kalau dia nggak selesaikan, kamu dan anak kamu bakal kena juga. Ratna langsung memutus panggilan itu, tubuhnya gemetar hebat. Ia sadar ancaman itu bukan main-main. Rini dan masalah yang dibawa oleh wanita itu ternyata tidak berhenti pada Anton. Mereka kini menyeretnya dan Melati ke dalam pusaran konflik yang lebih besar. Ratna duduk terpaku di tepi ranjang, ponsel di tangannya terasa begitu berat. Ancaman itu menghantui pikirannya, membuatnya gelisah sepanjang malam. Ia berusaha keras untuk tetap tenang demi Melati yang tertidur pulas di sampingnya. Namun ia tahu situasi ini tidak bisa ia hadapi sendirian. Keesokan harinya, Ratna memutuskan untuk menghubungi Anton. Meski rasa kecewa dan marah masih menguasai hatinya, ia harus memastikan keselamatan dirinya dan Melati. Ketika Anton mengangkat telepon, suaranya terdengar kaget mendengar Ratna menghubunginya. Ada apa, Nah? Tanya Anton dengan nada cemas.
Mas, aku dapat telepon semalam. Orang itu bilang kalau kamu masih punya urusan yang belum selesai, dan mereka ancam aku sama melati, kata Ratna dengan nada bergetar. Anton terdiam beberapa saat sebelum menjawab. Aku tahu siapa yang kamu maksud. Mereka orang-orang yang ada hubungannya sama Rini. Aku akan selesaikan ini, nah. Aku janji. Ratna tidak merasa lega dengan janjinya. Ia tahu Anton sudah berbohong sebelumnya, dan janji kali ini bisa jadi hanya kata-kata kosong. Namun ia tidak punya pilihan selain memberi waktu pada Anton untuk menyelesaikannya. Ratna mulai mengambil langkah pencegahan. Ia meminta Rina untuk memeriksa kondisi lingkungan sekitar rumah orang tuanya, memastikan tidak ada orang mencurigakan yang mengintai. Ia juga mulai menyimpan nomor-nomor darurat di ponselnya, berjaga-jaga jika situasi semakin buruk. Sementara itu, Anton mulai menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi dengan Rini dan orang-orang yang mengancam mereka. Ia menemui Rini di rumah kontrakannya, mencoba mencari tahu lebih jauh. Ketika sampai di sana, ia menemukan rumah itu dalam keadaan kacau dengan pintu yang nyaris terbuka. Di dalam, Rini duduk di sudut ruangan, wajahnya pucat pasi. Anton, mereka datang lagi. Mereka bilang kalau aku nggak bayar hutang, mereka bakal menyakiti orang-orang yang dekat sama aku, katanya dengan suara gemetar. Anton mengusap wajahnya dengan frustrasi. Ia tahu masalah ini sudah terlalu jauh, tapi ia juga merasa bertanggung jawab karena terlibat dalam kehidupan Rini sejak awal. Namun ia tidak menyangka situasinya akan menjadi ancaman langsung bagi Ratna dan Melati. Kamu harus lapor polisi, Rini. Ini nggak bisa kamu selesaikan sendiri, kata Anton tegas. Aku nggak bisa, Anton. Mereka tahu di mana keluargaku. Kalau aku lapor, mereka bakal balas dendam. Balas Rini dengan nada putus asa. Anton terdiam, pikirannya berpacu mencari solusi. Ia tahu tidak ada jalan mudah untuk keluar dari situasi ini. Namun, ia tidak bisa membiarkan ancaman ini terus membayangi keluarganya. Di sisi lain, Ratna mulai merasa ada yang tidak beres. Beberapa hari terakhir, ia merasa seperti diawasi. Ada sebuah motor yang sering terlihat terparkir di dekat rumah orang tuanya, dan orang yang mengendarainya selalu memakai helm full face sehingga sulit dikenali. Rina yang datang mengunjunginya juga memperhatikan hal itu. Nah, aku rasa kita harus lebih hati-hati. Kalau perlu, lapor polisi, kata Rina sambil melirik keluar jendela. Ratna mengangguk, tapi dalam hatinya ia merasa ragu. Apakah melibatkan polisi benar-benar solusi terbaik? Ataukah ini justru akan memperburuk keadaan? Ketika ia sedang mempertimbangkan langkah apa yang harus diambil, motor yang mencurigakan itu tiba-tiba melaju mendekat dan berhenti tepat di depan pagar. Orang di atas motor itu menatap langsung ke arah Ratna dan Rina sebelum berbalik dan pergi begitu saja. Rina langsung bangkit, mencoba mengejar dengan berjalan cepat keluar. Namun motor itu sudah menghilang di ujung jalan. Mereka hanya bisa saling berpandangan, merasa ketakutan semakin nyata. Sore itu Anton menelepon Ratna. Suaranya terdengar terburu-buru dan serius. Nah, aku butuh kamu pergi ke tempat yang lebih aman. Aku tahu ini berat, tapi mereka tahu di mana kamu sekarang. Ratna marah. Kamu yang bikin semua ini terjadi. Kamu yang bawa masalah ini ke dalam hidup kita. Dan sekarang kamu minta aku lari. Aku tahu aku salah, nah. Tapi aku cuma mau kamu dan Melati selamat. Aku nggak peduli apa yang terjadi sama aku, asal kalian aman, jawab Anton dengan suara penuh penyesalan. Meski hatinya masih penuh amarah, Ratna tidak bisa mengabaikan keselamatan Melati. Ia setuju untuk pergi ke rumah kerabat jauh yang tidak diketahui banyak orang. Dengan bantuan Rina, Ratna dan Melati meninggalkan rumah orang tuanya malam itu juga, berharap bisa menghindari bahaya yang semakin dekat. Namun, ancaman itu tidak berhenti. Anton menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal yang berbunyi, "Keluargamu nggak akan aman. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan." Anton menatap layar ponselnya dengan napas yang semakin berat. Pesan itu adalah ultimatum yang jelas. Ia tahu orang-orang ini tidak main-main. Mereka sudah berani mengancam Ratna dan Melati, dan sekarang mereka semakin mendesaknya.
Ia mencoba menghubungi salah satu dari mereka melalui nomor yang pernah digunakan, tetapi panggilan itu tidak pernah dijawab. Hanya pesan singkat lain yang masuk. Datang ke tempat biasa, bawa yang kami minta, atau semua orang yang kamu sayangi akan menderita. Anton tahu tempat biasa yang dimaksud adalah gudang kosong di pinggiran kota, tempat ia pernah bertemu orang-orang itu sebelumnya. Namun, ia tidak membawa apapun yang mereka minta, karena ia tidak tahu pasti apa yang sebenarnya mereka inginkan darinya. Ia merasa terjebak dalam situasi yang semakin tidak terkendali. Malam itu, Anton memutuskan untuk datang ke lokasi tersebut, meskipun tanpa rencana yang jelas. Ia merasa tidak punya pilihan lain selain menghadapi mereka dan mencoba menyelesaikan masalah ini sekali untuk selamanya. Dengan tangan gemetar, ia menyetir ke gudang tua itu, membayangkan semua kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Saat tiba di sana, tempat itu gelap dan hanya diterangi oleh lampu-lampu redup dari kendaraan yang terparkir di dekatnya. 3 pria berbadan besar sudah menunggunya, berdiri dengan sikap mengintimidasi. Salah satu dari mereka, yang tampaknya pemimpin, maju mendekat dengan senyum dingin. "Kamu akhirnya datang," katanya dengan suara rendah. "Tapi kenapa kosong? Di mana uangnya?" Anton bingung. "Uang? Aku nggak tahu apa yang kalian maksud. Aku cuma mau tahu kenapa kalian mengancam istri dan anakku." Pria itu tertawa kecil, sinis. "Jangan pura-pura bodoh, Anton. Kamu tahu Rini punya hutang besar sama kami. Dan dia bilang kamu akan bantu dia lunasi. Jadi sekarang tanggung jawab itu ada di pundakmu." Anton menggertakkan giginya. Ia tahu Rini berada dalam masalah, tapi ia tidak pernah menduga sebesar ini. "Aku nggak pernah janji apa-apa. Kalau kalian mau uang, kenapa nggak langsung ke dia?" "Karena dia nggak punya apa-apa lagi untuk diberikan," pria itu menjawab dengan tajam. "Tapi kamu punya keluarga yang bisa jadi jaminan kalau kamu nggak mau bayar." Kata-kata itu membuat Anton semakin marah dan takut. Ia mencoba berpikir cepat. "Dengar, aku nggak punya uang sebanyak itu sekarang. Tapi aku bisa cari cara untuk membayarnya. Asal kalian jangan ganggu keluargaku." Pria itu mengangkat alis, tampak tertarik dengan tawaran Anton. "Berapa lama waktu yang kamu butuhkan?" 2 minggu, jawab Anton tanpa berpikir panjang, berharap mereka akan menerimanya. Pria itu mengangguk pelan. "Baik, tapi kalau dalam 2 minggu kamu nggak bisa memenuhi janji, kami akan datang. Dan kami nggak akan datang dengan tangan kosong." Anton menelan ludah, merasa lega sekaligus takut. Ia tahu waktu 2 minggu itu seperti bom waktu yang terus berdetak. Ia pulang ke rumah dengan perasaan kacau, mencoba menyusun rencana untuk mendapatkan uang sebesar itu. Namun dalam benaknya ia tahu tidak ada jalan mudah untuk keluar dari situasi ini. Sementara itu Ratna yang berada di tempat persembunyian mulai merasa bahwa situasi ini jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Ia berusaha menjaga Melati tetap tenang, meskipun dirinya sendiri dilanda kecemasan. Ketika Anton menelepon dan menceritakan semuanya, Ratna merasa marah sekaligus putus asa. "Kamu sadar nggak, Mas? Semua ini terjadi karena kamu terus-terusan berhubungan dengan Rini. Kalau kamu nggak masuk ke dalam hidupnya, kita nggak akan jadi target orang-orang seperti ini," kata Ratna dengan nada penuh emosi. "Aku tahu, Nah. Aku tahu ini semua salahku, tapi aku nggak akan biarkan mereka menyentuh kamu atau Melati. Aku janji, aku akan selesaikan semuanya," jawab Anton dengan suara berat. Ratna tidak menjawab. Ia hanya memutus panggilan itu dan duduk termenung, memikirkan apa yang harus ia lakukan. Ia merasa tidak bisa hanya bergantung pada Anton. Ia harus mengambil langkah untuk melindungi dirinya dan Melati. Beberapa hari kemudian, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Rina menerima pesan dari nomor tak dikenal yang memberitahunya bahwa seseorang melihat pria mencurigakan berkeliaran di sekitar tempat persembunyian Ratna. Rina segera memberitahu Ratna dan mereka memutuskan untuk melapor ke polisi. Namun polisi hanya bisa memberikan pengawasan sementara karena tidak ada bukti konkret bahwa ancaman itu nyata. Ketegangan semakin memuncak ketika malam itu, suara ketukan keras di pintu mengagetkan Ratna.
Ia mendekati pintu dengan hati-hati, mencoba mengintip melalui celah jendela. Ada seorang pria berdiri di luar, wajahnya tidak dikenalnya. Pria itu berteriak, "Ratna, keluarlah, aku cuma mau bicara." Ratna mundur dengan panik, memeluk Melati yang sudah bangun dan menangis ketakutan. Ia segera menghubungi Rina yang datang bersama beberapa tetangga untuk mengusir pria itu. Namun, sebelum mereka tiba, pria itu sudah pergi. Kejadian ini semakin mempertegas bahwa ancaman itu tidak bisa diabaikan. Di tempat lain, Anton bekerja siang dan malam mencari cara untuk mengumpulkan uang yang diminta. Ia bahkan menjual beberapa barang berharganya termasuk motor kesayangannya untuk menutupi sebagian hutang. Namun, jumlah yang ia kumpulkan masih jauh dari cukup. Waktu terus berjalan dan 2 minggu yang dijanjikan semakin dekat. Saat batas waktu hampir habis, Anton menerima panggilan lain dari pria yang mengancamnya. Suaranya terdengar dingin. "Kamu nggak akan bisa kabur dari kami, Anton. Kami tahu di mana keluargamu. Kalau kamu nggak bayar, kamu tahu apa yang akan terjadi." Anton tahu tidak ada lagi ruang untuk kompromi. Ia harus bertindak cepat atau semuanya akan hancur. Anton menatap layar ponselnya, jantungnya berdebar cepat. Pesan yang baru saja masuk itu mengguncang hatinya. Setiap kata yang tertulis dalam pesan itu seolah seperti sebuah ancaman yang tak bisa ia abaikan. "Kamu tidak akan bisa kabur, Anton. Kami tahu di mana keluargamu. Jika kamu tidak membayar, akan ada konsekuensinya." Rasa cemas memenuhi pikirannya. Ia sudah berusaha mengumpulkan uang yang diminta, namun jumlahnya masih jauh dari harapan. Waktu yang diberikan semakin dekat, dan ia tahu betul bahwa hidup keluarganya bergantung pada keberhasilannya untuk menyelesaikan masalah ini. Malam itu, Anton memutuskan untuk pergi ke tempat yang disebutkan dalam pesan tersebut. Tempat yang sudah ia kenal dengan baik, sebuah gudang tua di pinggiran kota. Tempat yang mengingatkannya pada kenangan pahit yang kini harus ia hadapi sekali lagi. Ia merasa seolah terjebak dalam lingkaran yang semakin sempit. Tak tahu apa lagi yang bisa ia lakukan untuk melindungi orang-orang yang ia cintai. Setibanya di sana, suasana terasa semakin mencekam. Gudang itu tampak gelap, hanya diterangi oleh beberapa cahaya redup dari kendaraan yang terparkir di sekitarnya. Ia bisa melihat beberapa pria besar berdiri di pintu gudang, menunggunya dengan tatapan penuh tantangan. Pria yang tampak seperti pemimpin mereka mendekat dengan langkah tenang. "Akhirnya, kamu datang," katanya dengan nada rendah, menyeringai. "Tapi apakah kamu membawa apa yang kami minta?" Anton berusaha menjaga ketenangannya meskipun hatinya terasa semakin cemas. "Saya tidak tahu apa yang kalian maksud. Saya hanya ingin tahu kenapa kalian mengancam keluarga saya." Pria itu tertawa kecil, seolah mengejek pertanyaan Anton. "Kamu tahu betul apa yang kami inginkan. Rini berhutang banyak pada kami, dan kami yakin kamu yang akan membayar hutangnya." Anton merasakan tubuhnya kaku, seolah terhimpit oleh kata-kata itu. Ia berusaha mengendalikan emosinya. "Saya tidak berhutang apa-apa pada kalian. Jika ini tentang Rini, saya tidak bisa membantu." "Jangan berpura-pura tidak mengerti," kata pria itu dengan nada tajam. "Kami tidak peduli dengan alasanmu. Jika kamu tidak bisa membayar, kami akan ambil sesuatu yang lebih berharga." Mendengar itu, Anton merasa seolah dunia seketika berhenti berputar. "Apa maksud kalian?" ia bertanya, berusaha menahan ketegangan yang semakin meningkat. "Anak dan istrimu," jawab pria itu dengan suara datar. "Jika kamu tidak memenuhi permintaan kami, mereka akan menjadi korban berikutnya." Anton merasa darahnya mendidih mendengar ancaman itu. Selama ini ia selalu berusaha melindungi keluarganya, namun kini ia merasa seperti kehilangan kontrol atas segala hal. "Kalian tidak akan bisa menyentuh mereka. Saya akan lakukan apa saja untuk melindungi keluarga saya," katanya dengan suara tegas, meskipun hati dan pikirannya penuh ketakutan. Pria itu hanya tersenyum dingin. "Kamu bisa saja mencoba melindungi mereka, Anton. Tapi ini bukan urusanmu lagi. Pilihannya ada di tanganmu sekarang. Jika kamu tidak memenuhi permintaan kami, kamu akan menyesal." Anton merasa terpojok. Ia tahu situasi ini sangat berbahaya,
dan jika ia tidak bertindak cepat, semuanya akan menjadi lebih buruk. Namun, ia juga tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan keluarganya menjadi sasaran. "Saya tidak akan membiarkan kalian menyakiti mereka," kata Anton dengan suara rendah, namun penuh tekad. Pria itu tertawa pelan, lalu melangkah mundur. "Kita lihat saja nanti," ujarnya sebelum memerintahkan anak buahnya untuk mundur. Anton berdiri terpaku beberapa saat, merasakan ketegangan yang menyesakkan. Ia tahu bahwa ini bukan akhir dari masalahnya, melainkan baru awal dari sebuah pertarungan besar yang harus ia hadapi. Ketika ia kembali ke rumah, rasa cemas semakin membebani pikirannya. Ia segera menghubungi Ratna, memberitahunya apa yang baru saja terjadi, dan memperingatkan agar mereka lebih berhati-hati. Ratna yang mendengar cerita itu langsung merasa cemas, meskipun ia berusaha untuk tetap tenang demi Melati. "Tapi Mas, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa hanya diam," kata Ratna dengan nada khawatir. Anton terdiam sejenak, berpikir keras. "Aku akan coba cari cara untuk melunasi semua ini. Aku akan cari uang yang mereka minta, entah bagaimana caranya. Tapi, kamu dan Melati harus tetap aman. Jangan kemana-mana dulu." Ratna mengangguk, meskipun hatinya penuh kekhawatiran. Ia tahu bahwa Anton sudah berusaha keras untuk menyelesaikan masalah ini, namun ia juga merasa tidak tenang dengan situasi yang semakin memburuk. Beberapa hari berlalu, dan meskipun Anton bekerja siang malam untuk mengumpulkan uang, ia merasa tidak ada jalan keluar. Ia bahkan terpaksa menjual barang-barang berharganya, namun tetap saja jumlah yang ia dapatkan masih jauh dari yang mereka minta. Waktu yang diberikan semakin mendekat, dan Anton merasa semakin terdesak. Pada malam terakhir sebelum batas waktu yang ditentukan, Anton mendapat kabar buruk. Polisi menginformasikan bahwa mereka tidak dapat memberikan perlindungan lebih lanjut karena tidak ada bukti yang cukup untuk melakukan penangkapan. Ini berarti bahwa Anton harus menghadapi masalah ini sendirian. Ratna yang mendengar kabar itu mulai merasa putus asa. Ia tidak ingin menyerah, tetapi ia juga tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan untuk membantu Anton. Malam itu ia memutuskan untuk pergi menemui Anton. Ia tidak bisa tinggal diam lagi. Ia ingin berada di sisinya untuk mendukungnya, apapun yang terjadi. Saat Ratna tiba di tempat pertemuan, suasana tampak sangat mencekam. Hatinya berdegup kencang dan ia merasa ketakutan yang luar biasa. Ia melihat Anton sedang berbicara dengan pria-pria yang mengancam mereka. Sesaat kemudian, salah satu pria mendekati Ratna dengan tatapan tajam. "Kenapa kamu di sini?" Pria itu bertanya dengan suara keras, tampaknya marah. Ratna merasa takut, namun ia mencoba tetap tenang. "Saya hanya ingin memastikan bahwa keluarga saya aman," jawabnya dengan suara tegas meskipun gemetar. Pria itu mengangguk pelan dan melihat bagaimana Ratna berdiri di sana dengan keberanian. "Kamu pikir dengan datang ke sini, kamu bisa mengubah keputusan kami?" katanya dengan suara dingin. "Keluarga kalian sudah terjebak dalam permainan yang lebih besar dari yang kalian kira." Anton langsung berdiri di antara mereka, mencoba melindungi Ratna. "Jangan sentuh dia, ini urusanku, bukan urusan mereka," serunya dengan marah. Namun, situasi itu berubah semakin buruk ketika pria-pria itu mulai bergerak lebih agresif. Anton dan Ratna harus berhadapan dengan ancaman yang semakin dekat. Dan Anton menyadari bahwa ia tidak bisa lagi hanya mengandalkan dirinya sendiri. Ia harus mencari cara untuk melindungi keluarganya, meskipun dengan segala risiko yang ada. Ketegangan semakin memuncak saat Anton menyadari bahwa waktu yang tersisa hanya tinggal sedikit. Ia harus membuat keputusan besar yang bisa mengubah nasib keluarganya selamanya. Anton berdiri di tengah situasi yang semakin mencekam, hatinya penuh dengan kebingungan dan ketakutan. Waktu yang tersisa hanya beberapa menit lagi. Ia harus membuat keputusan yang dapat menyelamatkan keluarganya, meskipun itu berarti ia harus mempertaruhkan nyawanya. Ratna, yang berdiri di sampingnya, merasakan betapa beratnya beban yang dipikul suaminya. "Mas, kita tidak bisa menyerah sekarang," katanya dengan penuh harapan, meskipun air mata sudah mengalir di pipinya. "Kamu sudah berjuang begitu keras.
Kita akan keluar dari sini bersama-sama, apapun yang terjadi. Anton menatap wajah Ratna, merasakan betapa besar cintanya kepada wanita ini. Melihatnya begitu kuat meskipun berada dalam situasi yang penuh bahaya, membuat hatinya semakin mantap. Ia tidak akan membiarkan mereka terluka lebih lanjut. Dengan sekuat tenaga, Anton berbalik dan berhadapan dengan pria yang memimpin kelompok itu. Jika kalian ingin menghancurkan kami, lakukan saja. Tapi aku tidak akan mundur. Aku akan berjuang untuk keluarga ini. Kalau kamu mau terus mengancam, aku siap menghadapi semuanya. Pria itu menatap Anton dengan pandangan tajam, tapi ada keteguhan dalam sikap Anton yang membuatnya sedikit ragu. Kamu pikir kami takut? Pria itu berkata, namun suaranya tidak sekeras tadi. Kamu sudah terlambat. Kami tidak akan mundur, Anton. Pilihannya sudah jelas. Namun sebelum sesuatu yang buruk terjadi, terdengar suara sirene polisi dari kejauhan. Polisi yang telah mereka hubungi sebelumnya akhirnya datang untuk membantu. Tiba-tiba, suasana berubah. Para pria yang mengancam mereka mulai mundur, dan ketegangan yang semula menghantui rumah itu perlahan menghilang. Anton merasa tubuhnya lemas, seolah-olah beban berat yang selama ini ia pikul akhirnya bisa ia lepaskan. Ia memeluk Ratna dengan erat. Kita berhasil, Nah. Kita berhasil keluar dari ini hidup-hidup. Katanya dengan suara serak. Ratna menangis, merasakan kelegaan yang luar biasa. Terima kasih, Mas. Aku tahu kamu pasti bisa. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika kamu tidak ada di sini. Namun, Anton tidak ingin berhenti hanya dengan selamat dari ancaman. Ia tahu bahwa setelah ini, ia dan keluarganya harus menghadapi kenyataan yang lebih besar. Meskipun mereka berhasil keluar dari situasi berbahaya ini, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Setelah beberapa minggu berlalu, Anton memutuskan untuk berbicara dengan Ratna. Mereka duduk bersama di ruang keluarga, jauh dari hiruk-pikuk yang selama ini menekan hidup mereka. Nah, Anton mulai. Kita telah melalui banyak hal. Aku tahu kita sudah menderita, dan aku merasa bersalah karena sudah membawa kalian ke dalam masalah seperti ini. Tapi aku janji aku akan memperbaiki semuanya. Kita akan mulai dari awal lagi. Aku akan bekerja keras agar kita bisa hidup lebih tenang dan jauh dari masalah seperti ini. Ratna menggenggam tangan Anton dengan lembut. Mas, aku tahu bisa melewati apapun bersama. Kita sudah membuktikan bahwa cinta kita lebih kuat dari apapun. Aku percaya padamu, dan aku akan selalu ada di sampingmu. Keduanya saling menatap, penuh keyakinan bahwa meskipun jalan hidup mereka tidak mudah, mereka akan selalu berjuang bersama, apapun yang terjadi. Nasihat kehidupan. Kadang-kadang, kita dihadapkan pada pilihan yang sulit, dan situasi yang tampaknya tanpa jalan keluar. Namun, keberanian untuk terus berjuang, walaupun tampaknya mustahil, adalah kunci untuk melewati cobaan. Kekuatan terbesar kita seringkali datang dari orang-orang yang kita cintai dan dari tekad kita untuk melindungi mereka. Tidak ada yang lebih penting dari keluarga dan cinta yang tulus. Dan setiap tantangan yang datang bisa dilalui jika kita saling mendukung dan tetap tegar dalam menghadapi kenyataan. Terima kasih telah membaca cerita ini. Semoga cerita ini dapat memberikan inspirasi dan kekuatan bagi Anda untuk menghadapi tantangan dalam hidup. Ingat, tidak ada yang tak mungkin selama kita berani berjuang dan tidak pernah menyerah. Salam hangat.